Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni kelompok 2, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 tahun 2022, mengenai konteks sosiokultural daerah dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 dalam penugasan modul 1.1 untuk tugas 11A5 ruang kolaborasi kelas B 0706 dengan anggota kelompok yang pertama Ibu Irwilda Habai, guru pengajar di SMP Negeri 1 Lemito. Kemudian Ibu Gusti Randa D. Muhammad, guru pengajar di SMP Negeri 3 Popayato Barat. Ibu Santi Abdul Rahman, guru pengajar di SMP Negeri 3 Randangan 1 Atap. Dan Sulaiman Lahuo, guru pengajar di SMA Negeri 1 Randangan. Dengan fasilitator Ibu Selvi Kadir Lahati, SPD, MPD, pengajar praktik Ibu Fadlun Saleh, SAG, MPD, dan Bapak Amiruddin Ismuhu, MPD. Kita mulai dari filosofi dan kontekstual. Berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Nah, kekuatan konteks sosiokultural di daerah Pohuwato, Provinsi Gorontalo, yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dan teman-teman itu mengangkat nilai budi pekerti pada konteks gotong royong, di mana masyarakat suku bangsa Gorontalo sejak masa lampau telah mengenal sistem gotong royong bukan saja pada kegiatan memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi sudah lebih luas lagi, antara lain dalam membangun rumah, sarana ibadah, membangun atau membuat jalan, membuat fasilitas umum, kegiatan upacara, dan lain-lain. Untuk gotong royong yang dikenal di daerah Pohuwato Provinsi Gorontalo itu mengenal 4 istilah ataupun 4 level dalam sifat-sifat gotong royong. Yang pertama adalah ambu, yang kedua adalah hileya, yang ketiga adalah huyula, dan yang keempat adalah tiayo. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sifat-sifat gotong royong tadi. Yang pertama adalah ambu. Ambu merupakan gotong royong antara kelompok orang untuk kepentingan bersama, misalnya membuat jalan baru, Jumat bersih di lingkungan sekolah, pasar, atau tempat ibadah yang dilakukan oleh siswa. Meratakan sisa material seperti pasir pembangunan sekolah oleh peserta didik dalam satu kelas ketika tidak ada guru. Kemudian yang kedua adalah hileia. Hileia merupakan gotong royong apabila ada kedukaan, di mana orang-orang akan datang ke tempat kedukaan selain menghibur, juga membawa makanan dan akan tinggal beberapa hari dengan tujuan untuk menghibur orang yang berduka. Mereka memasak makanan sehingga yang berduka tidak perlu memasak lagi,
sehingga akan terhibur hatinya. Kemudian yang ketiga, yakni huyula. Huyula merupakan gotong royong yang hampir sama dengan ambu. Akan tetapi, pada huyula biasanya lebih banyak orang yang terlibat. Misalnya, membersihkan lapangan, membuat gapura, dan atau perbatasan desa dan dusun. Yang keempat adalah tiayo. Nah, tiayo merupakan gotong royong antara kelompok orang yang mengerjakan pekerjaan seseorang. Biasanya, orang yang ditolong hanya menyediakan makanan dan berkewajiban membalasnya bila orang yang pernah menolongnya akan mengerjakan sesuatu pekerjaan pula. Misalnya, pada hari pertama membuat pondasi rumah, menanam padi di sawah, atau menanam tanaman kebun, memanen ikan bandeng. Kemudian kita lanjut pada pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran dan relevansi penguatan karakter. Nah, sebagai akar pemikiran penguatan karakter murid, kita tidak lepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, guru dituntut untuk mampu mendorong tumbuh kembangnya murid secara menyeluruh, aktif dan proaktif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, untuk itu, sebagai relevansi penguatan karakter berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sedikit saya akan menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu dalam melaksanakan pembelajaran, kadang kita menemui banyak kendala. Di antaranya terdapat siswa yang pasif, sehingga kita sebagai guru dituntut untuk mampu mendorong tumbuh kembangnya murid secara menyeluruh, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, dalam mewujudkan murid merdeka dan berjiwa Pancasila, maka saya dan teman-teman sekelompok dengan saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Untuk itu, kita sebagai pendidik dapat menjadi penuntun, bukan penuntut, memberikan penyemangat dan tauladan yang baik bagi peserta didik dengan memanfaatkan nilai budaya daerah kita, yaitu bergotong royong. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan murid merdeka dalam belajar dan berjiwa Pancasila, yaitu murid yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, dan memiliki kebebasan dalam belajar. Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan nilai luhur kearifan budaya sekaligus menjadi panutan bagi murid sebagai individu dan anggota masyarakat, yaitu terdapat pada penguatan karakter murid. Nah, ini bisa kita katakan sebagai penguatan karakter murid. Nah, sebagai individu, murid tentunya harus belajar sepanjang hayat dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Murid dalam konteks masyarakat, murid harus mengenal sifat tolong-menolong, rela berkorban, religius, nasionalis, dan sederhana.
Sebagai satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal, sosial budaya di daerah Gorontalo khususnya di Pohuwato yang dapat diterapkan yaitu budi pekerti. Budi pekerti sebagai asas dalam penanaman nilai moral kepada murid agar tetap menghargai para leluhur sebagai dasar untuk mengingat sejarah, mengetahui dari mana asal kita, mewariskan pedoman-pedoman hidup, serta mewarisi tradisi. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.